Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bersyukur kembali lagi di hari ini kita ada di rumah Tuhan. Ya. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita sudah meninggikan Dia dengan puji-pujian kita. Tuhan memberikan kita kemenangan yang hebat. Tuhan memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang, dan kita adalah pemenang-pemenang itu. Amin. Kita pemenang-pemenang yang dimenangkan oleh Tuhan. Hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan 17-an Agustus. Saudara, bangsa kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Luar biasa. Saudara, kita dimerdekakan. Saudara, kalau kita lihat sejarah bagaimana perjuangan bangsa kita untuk lepas dari penjajahan, lepas dari terintimidasi dengan berbagai hal, ya. Itu kalau kita lihat sejarah, saudaraku. Walaupun saudara di hari-hari ini banyak orang katakan kita merdeka, tapi banyak hal yang masih belum kita dimerdekakan, saudara. Tapi kita terus berdoa buat bangsa kita, supaya bangsa kita betul-betul merdeka, betul-betul menikmati apa yang dikatakan dengan kemerdekaan itu. Dan saudara, kita juga melihat sebagai orang percaya, saudara yang kasih apa kata firman Allah, bahwa kita benar-benar menjadi orang yang betul-betul telah dimerdekakan. Kemerdekaan yang memang benar-benar merdeka lewat anaknya. Dan saudara yang kasih, hari ini saudara, dengan momen kemerdekaan bangsa kita, biarlah menjadi perenungan bagaimana kemerdekaan hidup saya dan saudara sebagai anak Tuhan, yang dimana kita tahu bahwa dulunya kita seperti orang yang ditawan, orang yang dijajah, yang lewat dosa. Ya, tetapi saudaraku, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Pengertian daripada merdeka, merdeka dalam kamus bahasa Indonesia adalah kita bebas, ya, saudara, atau orang yang dibebaskan dari penjajahan, yang dilepaskan dari tahanan, dari penjara, dan dia dilepaskan, saudaraku. Dia dibebaskan, merdeka, saudara. Tidak ada lagi yang menjadi pengikat dalam hidupnya, saudara. Dimerdekakan berarti ada yang melepaskan, ada yang membebaskan, saudaraku. Dan kemerdekaan berarti situasi yang kita alami di mana kita berada, ya. Saudara yang kasih, hari ini atau jam ini di pada yang kedua, kita berbicara bahwa mari kita memiliki sikap hidup dalam kemerdekaan. Tadi pagi ibadah pertama, saudaraku, bahwa kemerdekaan itu memang membebaskan kita daripada kebinasaan, saudara. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya dan dibebaskan kita adalah lewat anaknya, Yesus Kristus membebaskan kita, yang kita harus terkurung, terikat, saudaraku, ya, yang akan binasa, yang akan menerima penghukuman. Tetapi Yesus telah membebaskan kita, melepaskan kita, meluputkan kita dari kematian, dari maut. Sebab kata firman Allah dalam kitab Roma bahwa saudara kasih, bahwa maut itu, kematian mendatangkan maut dan mendatangkan kebinasaan. Kita harus binasa, tetapi Yesus telah menyelamatkan kita. Amin. Yesus telah membebaskan kita dengan kedatangannya 2000 tahun yang lalu. Dengan dia harus jadi hamba, menjadi budak, menjadi sama seperti kita, dan dia harus taat mati di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya kita benar-benar merdeka. Kata firman Allah dalam kitab Yohanes pasal 8 di sana. Kita benar-benar dimerdekakan oleh anak itu, yaitu Yesus Tuhan. Dan kemerdekaan yang dia berikan buat kita, itu kemerdekaan yang benar sebenarnya. Dan hari ini kita mau bagaimana sikap hidup kita dalam kemerdekaan yang Tuhan beri dalam hidup ini. Saya percaya bangsa kita yang merdeka tentu mau dalam hidup ini, ya, orang-orang yang telah memerdekakan
dikatakan lewat mereka berkorban, supaya betul kita melihat dalam kemerdekaan ini apa yang kita buat, sikap hidup anak-anak Tuhan khususnya. Dan kita berbicara tentang kemerdekaan bebas dari dosa. Saudara kasih, ada beberapa hal ya yang dimana kita harus mensyukuri tentang hal ini. Kita buka dulu dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16 ya. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16 begini bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Haleluya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang kasih, bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah yang dituliskan oleh salah satu murid Yesus adalah Petrus, yang pernah meninggalkan Yesus, yang pernah menyangkal Yesus sudah tahu. Seorang murid yang luar biasa, seorang murid yang agresif luar biasa, saudara, cepat dia bertindak, tapi kadang-kala salah dalam tindakannya, saudara dikasih. Tetapi kita tahu apa yang difirmankan lewat Petrus merupakan pengilhaman Roh Kudus untuk menyampaikan itu kepada kita yang hidup di sana air ini. Hiduplah sebagai orang merdeka. Allah mau kita orang-orang yang sudah dimerdekakan lewat pribadi Yesus, lewat pengorbanannya, lewat penderitaannya. Dia datang, dia berani datang ini, bukan karena dia Allah, tetapi karena, saudaraku, dia mau supaya kita semua mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan, mengalami luput daripada kematian, luput daripada kebinasaan. Karena orang yang masih dalam dosa, mereka akan dibawa kepada kebinasaan. Kebinasaan yang bukan hanya binasa secara tubuh, tetapi sampai kepada roh yang binasa. Mereka akan dihukum dalam penghukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Tetapi kata firman Allah, mereka yang telah dibebaskan, mereka yang telah dimerdekakan, mereka akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Dia. Dan saudaraku, itu sudah dilakukan oleh 2000 tahun yang lalu, memerdekakan saya dan saudara. Dan ketika kita percaya, kita adalah orang-orang merdeka. Dan kata firman Allah, marilah kita hidup sebagai orang merdeka. Amin. Orang yang tidak lagi diikat dengan dosa. Ya, kita mau menjadi orang yang luput, ya, yang akan digiring kepada kebinasaan yang selama-lamanya. Tapi kita mau hidup kekal. Sebabnya bagaimana sikap hidup kita? Apakah sikap hidup kita terhadap diri kita sendiri? Bagaimana sikap kita terhadap diri kita? Bagaimana sikap hidup kita terhadap orang lain? Bagaimana sikap kita terhadap lingkungan kita, terhadap bangsa kita? Terutama bagaimana sikap hidup kita terhadap Tuhan yang telah memerdekakan kita, yang telah membebaskan kita, yang telah meluputkan kita. Saya percaya ada banyak pengalaman dalam hidup kita di mana ada orang-orang yang pernah berbuat baik terhadap kita. Ada orang-orang yang telah pernah membantu kita, atau barangkali kita pernah membantu orang, kita barangkali pernah meluputkan orang, barangkali ada perbuatan baik kita yang pernah membuat orang lain barangkali terancam, dia dihukum, terpenjara barangkali secara jasmani. Tetapi karena dilihat dari peran kita, atau karena bantuan kita, atau karena negosiasi kita, sehingga orang itu barangkali hukum sekian tahun, tapi karena melihat kita dijadikan jaminan, orang itu dibebaskan atau dikurangkan hukumannya. Atau katakan kita pernah mengalami yang sebenarnya kita harus ditahan, kita harus mengalami penghukuman, tetapi kita diluputkan dari hal itu. Pasti ada reaksi dalam hidup kita. Sebagai orang yang pernah dibebaskan, ada rasa terima kasih kah, bersyukur
ketika kita melepaskan orang, kemudian orang itu tidak ada rasa terima kasih kepada kita. Kita membantu dia karena sebenarnya dia dalam keadaan terhimpit. Kemudian kita bantu, kita bebaskan dia, kita merdekakan dia. Karena merdeka itu bukan cuma sekedar dia bebas dari tahanan, tetapi ada keluasan, tidak terikat lagi. Dia lepas dari segala tekanan dalam hidupnya. Tetapi ketika kita bebaskan dia, luputkan dia, kita tolong dia, kok tidak ada sedikit pun ucapan terima kasih kepada kita. Tentu rasanya, aduh, orang ini sudah dibantu, ya, dia harus barangkali harus bayar utangnya, ya, dia harus bayar bas, saudara. Dia cuma SMS terima kasih, ya. Waktu belum pertama, Pak Pendeta, Bro, Ses, Ko, Cip, saya sudah di ATM ini, cepat kirim, sudah ya. Saya mau bayar tukang ini, saya mau bayar ini. Setelah orang, wah seperti orang yang berutang. Dia kejar terus, lagi transfer, saudara, tunggu sampai detik sekarang tidak ada ucapan terima kasih. Biar bagaimana pengaruh dalam hati kita. Aduh, ini orang ini tidak tahu berterima kasih. Ya, sikap hidup kita melihat tentang kemerdekaan, saudara yang kasih. Ya, terhadap diri kita, saudaraku, saya katakan pasti berpengaruh terhadap orang lain dan juga bagaimana terhadap lingkungan, saudaraku, akan berpengaruh. Ya, apakah kita mulai marah, jengkel dan terhadap lingkungan karena pengaruh seperti itu, gerak-gerik kita bisa mendatangkan di depan kita yang tidak ada salah, kita pukul itu tembok, kita hantam ini meja, saudaraku. Karena kenapa? Rasanya kenapa seperti ini? Ya, aku sampai kepada kita menyalahkan Tuhan, saya sudah tolong dia, saya sudah lepaskan dia, saya sudah luputkan dia. Kita tidak mulai bersungut-sungut, saudaraku. Itulah sikap kita terhadap kemerdekaan yang Tuhan beri. Sikap kita bagaimana, saudaraku? Ya, tadi saya sempat singgung satu poin di ibadah pertama. Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Simpel bukan, saudara-saudara? Kita bersyukur, ya, bersyukur kepada para pejuang-pejuang kita yang melepaskan kita, meluputkan kita. Kita bersyukur, saudaraku, ya. Saya ingat, saudara, saya katakan saya bersyukur hanya sebuah batang kayu yang bisa menjadi pegangan saya pada waktu itu. Kalau tidak ada kayu itu barangkali saya tidak ada sampai hari ini. Ya, waktu masih kecil pergi ambil air di Kuala Poso, pergi di kendaraan, saudara ambil air karena air pump tidak ada, pergi baru. Sudah tiba-tiba lepas dua pegangan, sebentar air agak deras. Kalau tidak ada kayu, saya barangkali sudah hancur dan tidak ada sampai hari ini. Ya, terima kasih kayu yang menolong saya. Barangkali seperti itu. Kita tahu itu karena Tuhan. Tetapi ada yang saya katakan yang bisa membuat kita diluputkan dari keadaan. Dan Tuhan telah memberikan kita kelepasan. Tuhan telah meluputkan kita. Tuhan telah memerdekakan kita dari dosa yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Sehingga Pak Pemasmur katakan yang saya singgung di awal tadi di ibadah pertama, bahwa dia bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita mau bersyukur di hari-hari ini. Yang momen ini sebenarnya akan mengingatkan kita bahwa ada kemerdekaan yang benar-benar memerdekakan kita, yaitu anaknya, yaitu Yesus yang telah mati, dan kata firman Allah kita benar-benar dimerdekakan. Apa guna kita bisa bebas sekarang? Ya, tubuh jasmani kita barangkali nyaman dengan keadaan sekarang. Tetapi ketika kita mati, saudaraku, roh kita juga harus dihukum karena ketidaktaatan. Walaupun tubuh ini bagaimana keadaan modelnya, ya, saudaraku, semuanya akan orang bilang akan ke sana. Ya, karena kata firman Tuhan, ketika debu kembali kepada debu, roh itu kembali kepada yang punya. Roh inilah yang harus kita lihat. Ya. Roh inilah yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, dan kita mau kita terus menjaga akan apa yang Tuhan buat kita. Yang pertama, saudaraku, biar kita kembali ulang katakan dalam kita bersyukur dalam hidup ini, karena Tuhan telah memerdekakan kita. Mazmur 119
19 ayat yang ke-45 berkata begini, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titahmu. Yang pertama, sikap hidup kita dalam kemerdekaan ini. Aku hendak hidup dalam kelepasan, hendak hidup dalam kemerdekaan. Jadi merdeka, dilepaskan, dibebaskan, sebab aku mencari titah-titahnya. Ingat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tujuannya apa? Ketika Allah katakan Musa, dia utus Musa, bawa bangsaku keluar dari tanah Mesir, menghadap Firaun. Untuk apa? Pergi keluar dari sana untuk beribadah ya, kepada Tuhan. Mencari kita, mencari firman. Di mana? Di ibadah. Mencari kebenaran firman Allah. Di sana ada kebenaran firman Allah. Makanya Tuhan katakan, Musa, lepaskan bangsaku, umatku dari penjajahan bangsa Mesir, dari Firaun. Dan Musa diutus ke sana untuk melepaskan mereka, memerdekakan mereka. Supaya apa? Mereka keluar dan mencari titah-titahnya. Di sana Allah memberikan firman di Gunung Sinai, diberikan kebenaran, ketetapan, diberikan titah-titahnya, kebenaran firman Allah, dan dilakukan itu untuk mereka memuliakan Tuhan. Kita hidup dibebaskan oleh Tuhan, kita hidup dimerdekakan oleh Tuhan. Mari dalam hidup ini, sikap hidup kita dalam kemerdekaan ini adalah selalu mencari firman Tuhan. Amin. Selalu mencari. Saudara, kenapa? Karena begitu banyak ayat firman itu adalah roti yang memberikan kita makanan setiap hari. Ya. Allah mencontohkan ketika bangsa Israel 40 tahun di perjalanan, saudaraku, mereka harus makan roti mana itu setiap hari. Dan Allah berikan siang hari, saudaraku, itu makan daging burung. Amin. Dan saudara yang kasih, Allah memelihara mereka dengan hanya mana firman itu makanan rohani buat kita. Kenyang secara jasmani, kita bisa makan satu hari 5 kali barangkali, belum camu-camu saudara, ya, benar kasih. Tetapi bagaimana dengan makanan rohani kita? Seminggu sekali urus rohani kita. Haleluya. Rohani kita kurus. Maka kita coba sekarang. Kita balik, saudara, ya. Makan secara jasmani seminggu sekali. Makanya, saudaraku, kita baca firman Allah, ada yang pagi hari, ada yang malam hari, ada siang hari, supaya rohani kita gemuk. Amin. Haleluya. Rohani kita sehat. Kata pemazmur, kita menjadi gemuk dan segar. Ya, rohani kita gemuk, rohani kita segar. Itu sebabnya kita mengisi kemerdekaan ini. Yang Allah sudah membebaskan kita, lepaskan kita dari kemerdekaan. Kita mencari titah-titahnya. Bisa bilang amin? Mau baca firman Allah? Haleluya. Mau dengar firman Tuhan? Ya, begitu saya lagi kalau begitu, ya. Karena mau dengar terus, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, ya, kita baca Galatia pasal yang ke-5 ayat 13. Galatia pasal yang ke-5 ayat 13 begini firman Allah. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bisa bilang amin? Saudara, mengisi kemerdekaan atau sikap hidup dalam kemerdekaan, saudara, kita melayani dengan kasih. Ya, ini tidak hanya ditujukan kepada para pelayan angka atau para pelayan-pelayan yang melayani, saudaraku. Ya, saudara, kita baca baik-baik apa yang katakan di kitab Galatia. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita telah dipanggil dan semua
Apakah ketika kita dilepaskan berarti cuma pelayan Tuhan yang dilepaskan, hamba Tuhan yang dilepaskan? Apakah ketika bangsa kita ini lepas dari kemerdekaan, maka hanya orang yang ada di Pulau Jawa yang merdeka, di Sulawesi tidak? Ya. Sehingga ya cuma mereka saja yang melayani, orang tidak bisa, karena orang tidak dilepaskan. Tapi kata disebutkan kita telah dipanggil, semua telah dipanggil untuk mendapatkan kemerdekaan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita semua telah menerima Yesus yang melepaskan kita, kita percaya dan kita mengalami kemerdekaan. Berarti semua juga harus terlibat dalam melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, orang yang hidup dalam kemerdekaan sikap hidupnya. Dan tadi katakan kita mencari, kita bersyukur memang menjadi dasarnya. Saudara, kemudian kita mencari cita-citanya. Kita telah dilepaskan. Kemudian kita mencari firman-Nya. Saudaraku, sebab ada waktunya, ada saatnya orang akan berjalan dari utara, timur, barat, selatan, saudaraku, mengarungi laut, padang gurun dan lain sebagainya. Dia tidak akan mendapatkan lagi firman, karena firman itu telah diangkat. Sekarang kita punya firman dalam segala hal, dimanapun kita bisa mendapatkan firman. Untuk kita baca, untuk kita dengar, saudaraku, ya. Tinggal pilihan kita memilih, saudara, ya. Di banyak channel, saudara mau lihat secara live, secara sebagainya, pokoknya yang terserah. Mau lihat yang mana sekarang, tergantung kita. Untuk mendapatkan firman, saudaraku, ya. Kemudian kedua dikatakan kita hidup melayani dengan kasih. Sudah waktunya kita melibatkan diri dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan beri. Ada pelayanan yang bisa menjadi saksi marturia, ya. Ada pelayanan diakonia, membantu, saudaraku, orang-orang yang lain, orang-orang susah. Saudara, pelayanan meja, ya, yang dimana apa yang kita punya kita bisa memberi dengan sukacita, dengan kasih yang Tuhan anugerahkan buat kita. Kita ada dalam pelayanan persekutuan. Itu persekutuan kita bisa kumpul bersekutu bersama-sama dan ada pelayanan di sana. Saling menyaksikan, share dan lain sebagainya, menceritakan kebaikan Tuhan. Saudaraku, orang punya sikap hidup dalam kemerdekaan, itulah yang dikatakan kita melayani, ya, menjadi saksi lewat hidup kita dan sebagainya. Kemudian saudaraku, yang ketiga, ya, 1 Korintus pasal yang ke-10. Pasal 8 kita baca dulu. Pasal 8 ayat yang ke-9. 1 Korintus 8 ayat 9 begini bunyi firman Tuhan. Tetapi jagalah supaya kebebasan itu atau kemerdekaan itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. 1 Korintus 10 ayat 32. 1 Korintus 10 ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Haleluya. Saudara kasih, kita sudah dibebaskan. Tuhan bilang, tetapi jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Allah membebaskan kita, tapi Tuhan katakan jagalah kebebasan itu. Ini dalam kalimat pertama bahwa betapa pentingnya kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, yang pembebasan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita jaga baik-baik dalam hidup ini, dipelihara baik-baik. Ya. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan kita jaga dengan luar biasa. Kata firman Allah, keselamatan itu kerjakanlah dengan rasa takut dan gentar. Dalam kitab ini, jaga baik-baik keselamatan. Dengan hidup apa? Dengan hidup yang berkenan, hidup yang baik, hidup tidak menjadi syak bagi orang lain. Dijaga akan keselamatan itu, dijaga akan kebebasan yang Tuhan beri, kemerdekaan yang Tuhan beri. Sebab kata firman Allah, keselamatan itu bisa saja diambil dan diberikan kepada orang lain. Karena Tuhan punya hak untuk itu. Kalau kita tidak jaga kebebasan kita yang Tuhan beri, saudara yang kasih, bisa saja itu hilang keselamatan itu. Ya.
Memang ada ajaran bahwa sekali selamat tetap selamat, tapi gereja kita, saudara pada umumnya, ya, bahwa keselamatan itu bisa saja hilang kalau kita tidak pertahankan, ya, lewat sikap hidup kita dengan benar. Ya. Maka Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan rasa takut dan gentar. Dikerjakan, maksudnya bahwa keselamatan Tuhan beri, kita hormati, kita hargai, kita jaga kekudusan, jaga kesucian, jaga kemurniannya, saudara, hidup benar di dalamnya, supaya keselamatan yang Tuhan beri itu secara cuma-cuma terus dipertahankan sampai akhir hidup kita, sampai kapan Tuhan memanggil kita. Jadi yang ketiga, kita harus jaga. Orang yang tahu dia hidup dalam sikap hidup dalam kemerdekaan, dia bagaimana menjaga akan kasih karunia Tuhan beri dalam hidupnya. Ingat, kemerdekaan itu pemberian Tuhan. Ketika kita menjaga, sama dengan kita menghormati yang memberi. Tuh kita, siapa yang beri kemerdekaan? Tuhan Yesus. Berarti ketika kita menjaga, kita menghargai Yesus. Kita merasa, wah, ini suatu kemurahan Tuhan. Kita merasa ada satu hal yang memang sangat berarti dalam hidup ini. Keselamatan itu bisa hilang, saudaraku, ketika barangkali saat-saat terakhir Tuhan memanggil kita sudah lupa akan Tuhan. Tetapi kita ingat terus Tuhan baik. Amin. Dan kita menjaganya. Saudara, menjaganya dengan apa? Ada ayat firman Allah katakan, dialah firman itu yang akan menjaga kita. Makanya milikilah firman Allah. Taruhlah firman dalam bibir mulut kita untuk menjaga kita. Saudara kasih, kemudian yang berikut, saudaraku, dalam kita saudara mengisi atau sikap hidup dalam kemerdekaan ini, saudara, setelah kita mencari firman-Nya, kita melayani, kemudian kita menjaganya. Yang berikut, saudaraku, ya, Galatia pasal 5 ayat 1, yang terakhir. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhampaannya. Saudara, kita jangan menjadi orang yang bimbang ragu. Kata firman Allah, orang yang bimbang ragu dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang selalu hidup mempertahankan kemerdekaan, sikap hidup dalam kemerdekaan, dia berusaha sekuat tenaganya untuk tetap berdiri kokoh, teguh, ya. Saudara, saya percaya tidak sedikit tantangan angin badai untuk mau membuat kita goyah, ya. Tidak sedikit hal-hal yang bisa membuat kita barangkali kecewa dalam kita mengiring akan Tuhan. Kita kecewa dengan situasi, dengan kondisi. Yang saya katakan tadi, arti daripada kemerdekaan adalah kita dibebaskan dan kita juga memperoleh kemerdekaan, dan kemerdekaan itu juga dilingkupi dengan situasi. Maka kita katakan, Tuhan, saya telah merdeka, tetapi kenapa keadaan-keadaan seperti ini yang saya alami? Kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus punya beban? Kenapa saya punya problema? Katanya saya dimerdekakan dari penyakit, merdekakan dari persoalan. Di mana itu kemerdekaan? Di sini ada yang melihat betapa perlunya kita tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Allah yang izinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka telah dilepaskan, ingat di sana perjalanan ini. Mereka telah dilepaskan, diberikan 10 tulah penghukuman kepada bangsa Mesir. Luput dari penjajahan bangsa ini, luput dari perbudakan bangsa Mesir. Tetapi ketika mereka keluar, tahulah kita mulai itu ketika mereka mulai lepas dari laut Mesir. Ketika terakhir tentara Firaun dengan keretanya, dengan panglimanya, bahkan Firaun sendiri, bahkan orang-orang Mesir datang mengejar mereka untuk mau membawa mereka kembali ke Mesir. Tetapi kita tahu mereka diluputkan di sana, terakhir di situ. Kemudian dalam perjalanan mereka, kalau kita secara pikiran
pikiran kita, di mana kemerdekaan yang Tuhan beri kelepasan buat bangsa itu. Sementara dalam perjalanan mereka tidak dapat makan, tidak dapat minum yang bagus, tidak ada yang bisa membuat mereka terpelihara karena panas terik yang mereka alami. Di malam hari ada kedinginan yang luar biasa. Mereka mengeluh, tidak ada ini, tidak ada itu, dan lain sebagainya. Masih banyak dalam perjalanan mereka hal-hal yang sepertinya, mana ini kelepasan, mana ini kebebasan, mana ini kemerdekaan yang Tuhan janjikan waktu ada tanah Mesir, sehingga mereka berusaha untuk apa? Musa untuk dirajam dengan makmur. Mereka mulai mengeluh, mereka katakan di mana Allah itu? Sehingga ketika Musa ada di Gunung Sinai, saudara, apa yang mereka berbuat? Mereka membuat patung lembu dari emas. Berkat yang mereka dapatkan, mereka kumpulkan semua dan mereka lebur dan membuat sebuah lembu emas dan mereka menyembah. Itu sebab saya katakan tadi bahwa betapa pentingnya sikap hati kita di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kita hadapi, tak teguh berdiri. Kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dipertahankan sebaik-baiknya dan tetap berjuang menghadapinya, walaupun ada badai yang menghantam kita, ada ombak gelombang yang menghantam kita, tetap kuat di hadapan Tuhan. Walaupun ada pencobaan, bangsa Israel menjadi contoh kata firman Allah dalam perjalanan mereka, bahwa mereka telah dilepaskan dari bangsa yang memperbudak mereka 400 tahun lebih, sekitar 430 tahun. Berapa turunan mereka dapatkan itu? Lupa berharap zamannya Yusuf, saudaraku, dan mereka diperbudak, kerja paksa yang mereka alami. Dan itu tercatat dalam sejarah kebenaran firman Allah, dalam sejarah dunia, apa yang dialami oleh bangsa itu. Tapi ketika mereka diluputkan, lepas, apakah betul-betul terlepas dari penjajahan? Masih ada lagi yang membuat mereka terkatakan tidak, kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya. Ya, itu dalam perjalanan. Sampai di sana mereka harus juga bercocok tangan untuk mendapatkan anggur yang bagus, mendapatkan semua apa yang Tuhan janjikan di sana. Saudara yang kasih, begitupun dalam perjalanan hidup kita. Allah telah memerdekakan kita dari dosa, meluputkan dari segala hal. Tapi dalam perjalanan hidup kita, dosa itu tidak pernah berhenti untuk terus membawa kita supaya kita bisa sama-sama dengan Dia. Terus menggoda kita, terus akan mengikat kita. Dia tidak mengenal orang besar, orang kecil, jemaat Tuhan atau hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil. Ya. Karena saya suka katakan kalau begitu banyak yang sangat memperhatikan di hari-hari ini. Ya. Saudara yang kasih. Karena jadi saya mau berdoa Tuhan, lebih baik saya bukan jadi hamba Tuhan, pendeta besar. Tetapi kalau pada akhirnya jadi pendeta besar pun saya jatuh dalam dosa, lebih baik saya biasa saja. Dan Tuhan, jangan saya diberkati dengan kekayaan yang punya segala-galanya. Barangkali punya Innova 3 biji, Fortune, punya Pajero, punya Tar dan lain sebagainya. Tetapi pada ujungnya saya jatuh dalam dosa. Apakah dosa perzinahan, dosa kesombongan, dosa-dosa yang lain. Lebih baik saya punya satu Innova saja sudah cukup Tuhan. Haleluya. Itu doa saya dari awal saya jadi hamba Tuhan. Ya, saya punya kerinduan barangkali saya bisa main musik. Saya ingat sekali saya berlutut di drum waktu saya sekolah jadi semangat. Saya ingin main drum, saya ingin main bass. Saya kok cuma main drum cuma ya biasanya saya bisa. Main bass juga bisa, main keyboard dan gitar standar. Ya saya ingin berkali itu karena dosa saya. Saya berlutut di dalam Tuhan, saya ingin main drum. Saya ingin bisa main musik, jangan cuma jadi sopir terus. Pengertian jadi sopir saudara ya. Kendati pagi taksi. Saya masih juga saya pernah emosi, saya lepas dasi. Karena ya masuk pengertian. Ya, yang lain besar teman pengerja bisa main musik, duduk di atas main musik, saudara. Saya ya pokoknya ya seperti itu. Ya, saudara kasih. Saya berdoa, jujur saya berdoa. Tapi saya merasa Tuhan begini. Kalau kamu menjadi pemain musik hebat, kemudian jatuh dalam dosa, bagaimana? Sudah Tuhan, ya, yang penting apa adanya. Yang penting saya tidak mau jatuh dalam dosa perzinahan, dosa kesombongan, dosa keangkuhan, dosa-dosa yang lain. Lebih biasa saja. Kita mau
soal keinginan saya mau, saya bikin maka Tuhan, saya mau punya ini, mau punya ini, mau punya ini, mau punya ini. Tetapi dalam terakhir, kalau itu saya dapatkan dan akhirnya saya jatuh dalam dosa, saya katakan saya garis semua itu hapus, tidak usah itu Tuhan. Yang penting saya hidup dalam kebenaran firman Allah. Amin. Amin. Apapun yang kita punya semua segala-galanya dari ujung sana sampai ujung tempat yang lain, tetapi kita harus tinggal dalam dosa. Ya, kemudian kita akan binasa. Saudaraku, makanya ada godaan-godaan sedang datang kepada hidup kita. Tuhan katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri dan teguh. Tuhan tahu. Ya, kita tidak mudah. Telah kita dibebaskan, pasti ada mulai dari diri kita sendiri. Wah, saya sudah bebas, tidak lagi dalam tahanan. Kadang-kala keinginan kita. Ingat ketika kita telah dibebaskan. Ingat siapa yang telah membayar kita dengan darah Yesus. Saya katakan di ibadah pertama tadi, Dia telah memerdekakan kita. Kita sudah menjadi hamba-Nya Allah. Kita telah menjadi miliknya Allah. Dan kita harus ikut titahnya. Makanya Daud katakan, dia cari titahnya, dia cari firman-Nya supaya dia tidak luput, supaya dia luput dari segala hal yang bisa membuat dia jatuh dalam dosa. Tapi kita tahu Daud pernah jatuh dalam dosa. Ya, sudah. Padahal dia orang yang selalu mencari firman Tuhan, selalu dekat. Tapi toh ketika dia lihat, ya saudaraku, akhirnya dia tergoda juga. Hati-hati dengan keadaan sekarang di hari-hari ini. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah ingatkan, berdiri teguh. Kita telah dibebaskan, dimerdekakan, tapi kita harus berdiri teguh supaya kemerdekaan itu, kebebasan itu tidak diambil dari kita dan diberikan kepada orang lain. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah buat kita pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur